Berjumpa kembali sahabat edukasi dalam pembelajaran bimbingan belajar untuk tingkat SMA di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Nah sahabat edukasi, kali ini kita akan belajar atau membahas mata pelajaran matematika bersama Kak Feni Hidayati MPD. Nah sebelum kita memulai pembelajaran ini, dalam bimbel kali ini, kita akan memakai model pembelajaran AIR, yaitu auditory, intellectually, dan repetition. Yaitu kalian belajar melalui mendengarkan, mengulang, dan menekankan menalar pada materi yang sampaikan. Nah, sahabat edukasi, ayo kita sama-sama belajar bersama Kak Feni dengan judul Peluang. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai adik-adik sahabat edukasi. Apa kabarnya semua? Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika SMA, SMK bersama Kak Feni Hidayati. Masih stay di rumah aja kan? Jangan lupa gunakan masker saat di luar rumah, rajin cuci tangan, jaga kesehatan, dan tahan diri untuk tidak kumpul-kumpul dulu ya, demi keselamatan bersama. Sahabat edukasi, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mendeskripsikan, menentukan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Sahabat edukasi, pernahkah adik-adik mendengar permainan ular tangga? Permainan ular tangga merupakan salah satu permainan beken zaman kakak dulu yang mungkin sekarang sudah jarang dimainkan. Untuk menjadi juara ular tangga, seseorang tidak membutuhkan trik khusus. Hal ini karena si pemain cukup melemparkan sebuah dadu sebagai pergerakan dari satu petak ke petak lainnya. Misalnya, Ari ingin berada di petak kelima, karena ada tangga yang bisa membuatnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika saat ini Ari berada di petak kedua, berapa peluang Ari bisa maju ke petak kelima? Untuk menuju ke petak kelima, Ari harus berjalan 3 langkah. Artinya, dadu yang dilemparkan, yang dilantunkan Ari menunjukkan angka 3. Ingat, dadu memiliki 6 sisi, sehingga peluang munculnya angka 3 adalah 3/6 atau setengahnya. Nggak kita sangka ya, ternyata permainan ular tangga itu menerapkan prinsip matematika yang disebut sebagai peluang. Nah, materi peluang, suatu kejadian itulah yang akan kita pelajari di session pertama ini. Penasaran? Yuk langsung kita simak materi berikut ya. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang peluang, tahukah adik-adik apa pengertian peluang tersebut? Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana seperti permainan dadu, melainkan pada hal-hal yang lebih kompleks seperti investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan masih banyak lagi. Itulah mengapa materi peluang perlu dikenalkan sejak di bangku sekolah. Sahabat edukasi, konsep dasar dari peluang sendiri merupakan penjabaran lebih rinci tentang besaran-besaran apa yang harus dikuasai. Konsep ini diperoleh melalui percobaan. Adapun konsep dasar peluang meliputi ruang sampel dan titik sampel. Kita bahas yang pertama tentang ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinyatakan dengan huruf S besar.
Contohnya ruang sampel dari sebuah dadu, yaitu mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6. Karena dadu terdiri dari 6 sisi. Kemudian ruang sampel untuk sebuah uang logam. Sebuah uang logam memiliki 2 sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Maka ruang sampelnya ada 2. Nah, bagaimana ruang sampel untuk 2 uang logam? Berarti ruang sampelnya terdiri dari sisi angka, atau sisi angka, sisi gambar, atau sisi gambar, sisi angka, atau keduanya sisi gambar. Jadi, ruang sampel untuk 2 uang logam adalah 4. Didapat dari 2 sisi mata uang logam dipangkatkan banyaknya uang logam yang dilantunkan. 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Bagaimana adik-adik kalau 3 uang logam kita lantunkan bersama? Berapa ruang sampelnya? Berarti 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Jadi ruang sampelnya ada 8. Sekarang yang kedua dari konsep peluang adalah titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya adalah saat adik-adik melemparkan atau melantunkan sebuah dadu. Salah satu kemungkinan yang keluar adalah mata 4 atau angka 4. Contoh lainnya pada pelemparan sebuah uang logam. Kemungkinan titik sampelnya adalah sisi angka yang keluar atau sisi gambar yang keluar. Sahabat edukasi, mari kita perhatikan contoh berikut. 2 buah uang logam yang setimbang dilempar secara bersama. Berapakah ruang sampelnya dan berapakah kemungkinan keluar adalah sisi gambar dan sisi angka atau titik sampelnya? Kita jawab bersama ya. Sebuah uang logam memiliki ruang sampel 2. Jika sebuah uang logam dilantunkan, maka ruang sampelnya 2 dipangkatkan banyaknya uang 1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Untuk 2 uang logam berarti 2 dipangkatkan banyaknya uang 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi, ruang sampel untuk 2 buah uang logam adalah 4. Kemungkinan keluar adalah sisi gambar dan sisi angka pada pelemparan 2 buah uang logam secara bersama adalah sisi gambar pada uang logam pertama dan sisi angka pada uang logam kedua, atau sisi angka pada uang logam pertama dan sisi gambar pada uang logam kedua. Jadi titik sampelnya ada 2. Bagaimana sahabat edukasi? Apakah sahabat edukasi bisa mendeskripsikan tentang ruang sampel dan titik sampel dari sebuah kejadian? Baiklah, agar lebih memahami, kita cermati permasalahan berikut. 2 buah dadu dilempar undi secara bersama. Permasalahannya yang pertama, berapakah ruang sampel dari 2 buah dadu tersebut? Yang kedua, berapakah titik sampel atau kemungkinan jumlah kedua mata dadu yang keluar adalah kurang dari sama dengan 4? Yang ketiga, berapakah titik sampel atau kemungkinan jumlah kedua mata dadu adalah bilangan prima? Mari kita bahas bersama ya. Sebuah dadu memiliki 6 sisi. Berarti pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah 6 dipangkatkan banyaknya dadu 1 sama dengan 6 pangkat 1 sama dengan 6. Untuk 2 mata dadu yang dilantunkan atau yang dilempar secara bersama, maka ruang sampelnya adalah 6 dipangkatkan banyaknya dadu 2 sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi, ruang sampel dari 2 buah dadu yang dilempar undi secara bersama adalah 36. Gimana? Tidak sulit bukan untuk menentukan ruang sampel? Adik-adik, sekarang kita akan menentukan
ada berapa titik sampel atau kemungkinan jumlah kedua mata dadu yang keluar adalah kurang dari sama dengan 4 pada 2 buah dadu dilempar undi secara bersama. Kemungkinannya adalah mata 1 pada dadu pertama dan mata 1 pada dadu kedua, atau mata 1 pada dadu pertama dan mata 2 pada dadu kedua, atau mata 2 pada dadu pertama dan mata 1 pada dadu kedua, atau bisa juga mata 1 pada dadu pertama dan mata 3 pada dadu kedua, atau mata 3 pada dadu pertama dan mata 1 pada dadu kedua, atau bisa juga seperti mata 2 pada dadu pertama dan mata 2 pada dadu kedua. Jadi, titik sampel kemungkinan jumlah kedua mata dadu yang keluar adalah kurang dari sama dengan 4 dari 2 buah dadu yang dilempar undi secara bersama ada 6. Demikianlah pembelajaran kita pada session 1 ini mengenai konsep dasar peluang. Kesimpulan dari konsep dasar peluang adalah konsep dasar peluang meliputi ruang sampel dan titik sampel, di mana ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan, dan titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Kita akhiri dulu session pertama ini dan kita lanjut kembali di session kedua, peluang suatu kejadian. Hai adik-adik sahabat edukasi, walaupun kita belajar daring, tapi tetap semangat kan? Jaga kesehatan dan selalu berprasangka yang baik, karena apa yang kita sangka itu merupakan doa yang tercetus di dalam hati kita. Baiklah, kita mulai lagi di session kedua, belajar menentukan dan menyelesaikan peluang suatu kejadian, terdiri dari peluang klasik dan peluang kejadian majemuk saling lepas. Tadi di session pertama kita sudah belajar mengenal ruang sampel dan titik sampel dari suatu kejadian. Sekarang kita akan membahas mengenai peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian itu terdiri dari peluang klasik, peluang komplement, dan peluang empirik. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu peluang klasik. Peluang klasik adalah peluang pertama yang dipelajari oleh para matematikawan di abad ke-17 dan abad 18. Semua kejadian yang terjadi ditentukan melalui ruang sampel. Pada peluang klasik, semua kejadian dianggap atau diasumsikan memiliki peluang yang sama untuk terjadinya. Misal, pada pelemparan sebuah dadu, peluang munculnya mata 1 atau mata 3 atau mata 4 pada pelemparan sebuah dadu adalah 1/6. Dalam peluang klasik, untuk menentukan peluang suatu kejadian A, kita harus membandingkan antara banyaknya kejadian A dan banyaknya keluaran pada ruang sampel. Secara matematis, peluang kejadian A dituliskan sebagai berikut. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A atau titik sampel A dibagi banyaknya ruang sampelnya, dan dilambangkan dengan PA sama dengan NA dibagi NS. Rumus ini dikenal dengan nama peluang klasik atau definisi peluang. Agar adik-adik mudah memahaminya, kita perhatikan contoh berikut.
Dari seperangkat kartu bridge akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Kita bahas, adik-adik sudah mengenal kartu bridge belum? Jumlah seperangkat kartu bridge ada 52 buah kartu. Kartu bridge itu adalah kartu remi di mana joker tidak kita gunakan. Berarti ruang sampel percobaan dari seperangkat kartu bridge atau NS ada 52. Kemudian kejadian A adalah kejadian akan diambil kartu merah bernomor 10. Kartu merah bernomor 10 dalam seperangkat kartu bridge terdiri dari 10 merah diamond dan 10 merah love. Berarti titik sampel A atau NA ada 2. Maka peluang kejadian A adalah titik sampel A atau NA dibagi ruang sampel atau NS sama dengan 2 dibagi 52 sama dengan 1/26. Jadi peluang terambilnya kartu merah bernomor 10 pada seperangkat kartu bridge adalah 1/26. Ingat ya, nilai peluang suatu kejadian itu tidak mungkin negatif atau lebih dari 1. Nilai peluang itu selalu berkisar dari 0 sampai 1. Dalam peluang klasik, ada konsep penting lain yang harus kita ketahui, yaitu kejadian yang saling berkomplement. Maksudnya seperti dalam sebuah percobaan, A adalah suatu kejadian yang terjadi dalam ruang sampel percobaan. Maka komplement dari kejadian A adalah kejadian yang terjadi di ruang sampel selain kejadian A. Kejadian komplement ini biasanya dinyatakan dengan A dipangkatkan C atau A pangkat C, artinya A komplement. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. NA pangkat C sama dengan NS dikurang NA. Kita ingat bahwa semua kejadian yang terjadi dalam percobaan memiliki nilai 1. Maka peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Atau peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Agar lebih jelas, mari secara bersama kita simak contoh berikut ya. Jika peluang siswa SMA gagal dalam ujian adalah 0,01, tentukan peluang siswa SMA berhasil dalam ujian. Kita bahas, misal A adalah kejadian siswa SMA gagal dalam ujian. Dengan demikian, A komplement adalah kejadian siswa SMA berhasil dalam ujian. Berdasarkan persamaan komplement kejadian diperoleh peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A sama dengan 1 dikurang 0,01 sama dengan 0,99. Jadi peluang siswa SMA berhasil dalam ujian adalah 0,99. Selain peluang kejadian komplement yang telah kita pelajari, di sini kakak juga akan menjelaskan mengenai peluang empirik. Peluang empirik adalah peluang suatu kejadian yang diperoleh dari hasil observasi atau kejadian nyata. Secara matematis, peluang empirik dirumuskan sebagai berikut. Misalnya adalah peluang empirik dari suatu kejadian A. Peluang A sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A dibagi total frekuensi dan dilambangkan dengan FA dibagi N. Agar sahabat edukasi lebih mudah memahaminya, kita cermati contoh berikut ya. Suatu perusahaan ingin meneliti
pilihan transportasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung. Perusahaan tersebut memilih 100 responden dari beberapa kecamatan di Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut ditunjukkan sebagai berikut. Yang memilih bus ada 16 orang. Yang memilih kereta api ada 29 orang. Yang memilih mobil pribadi ada 20 orang. Yang memilih mobil umum ada 15 orang. Yang memilih motor ada 11 orang. Dan yang memilih pesawat ada 9 orang. Tentukan peluang masyarakat memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung. Kita jawab, jika A adalah kejadian masyarakat memilih mobil umum, ini berarti yang menggunakan mobil umum tadi ada 15 orang, maka FA sama dengan 15. Dan jumlah responden atau total frekuensi atau N sama dengan 100. Maka peluang kejadian A adalah 15 dibagi 100 sama dengan 0,15. Jadi peluang masyarakat memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung adalah 0,15 atau 15%. Sebelum kakak tutup pembelajaran pada session ini, jika adik-adik sahabat edukasi ada yang kurang jelas, adik-adik dapat mengajukan pertanyaan ke Radio GE, Gema Edukasi, dalam program pembelajaran matematika untuk SMA SMK. Kesimpulan dari session ini adalah yang pertama, peluang klasik pada kejadian A adalah peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A atau titik sampel A dibagi banyaknya ruang sampelnya yang dilambangkan dengan PA sama dengan NA dibagi NS. Yang kedua, peluang komplement kejadian A adalah peluang kejadian yang terjadi di ruang sampel selain kejadian A yang dirumuskan PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Yang ketiga, peluang empirik adalah peluang suatu kejadian yang diperoleh dari hasil observasi atau kejadian nyata. Peluang empirik dari suatu kejadian A adalah peluang A sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A dibagi total frekuensi. Halo adik-adik sahabat edukasi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mudah untuk adik-adik pahami? Semoga apa yang kakak sampaikan dapat membantu adik-adik dalam memahami materi peluang. Di session ketiga ini kita akan membahas peluang kejadian majemuk yang terdiri dari peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Sahabat edukasi, apa sih yang dimaksud dengan kejadian majemuk di dalam teori peluang? Apabila ada kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, maka kejadian baru tersebut disebut kejadian majemuk. Di dalam teori peluang terdapat beberapa kejadian majemuk yang terjadi. Pertama, aturan penjumlahan peluang. Aturan penjumlahan peluang merupakan metode yang digunakan ketika dua kejadian atau lebih berlangsung secara beriringan, terjadi secara bersamaan atau tidak, yang kita sebut dengan peluang kejadian saling lepas
atau peluang kejadian tidak saling lepas. Baiklah, kita bahas dahulu dengan peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas terjadi apabila kedua kejadian yang beriringan tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Contohnya adalah jika sahabat edukasi ingin mengetahui apakah calon ketua OSIS pada pemilihan ketua OSIS berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Artinya, tidak mungkin ya calon ketua OSIS yang dipilih berjenis kelamin laki-laki atau perempuan secara bersamaan kan? Jadi jika A dan B adalah dua kejadian dalam suatu percobaan, maka peluang A dan B saling lepas apabila peluang A irisan B sama dengan 0. Secara matematis, peluang kejadian saling lepas dapat kita rumuskan sebagai berikut. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, adik-adik, bagaimana apabila kedua kejadian beriringan tersebut terjadi secara bersamaan, seperti pada saat pemilihan ketua OSIS? Adik-adik ingin mengetahui apakah calon ketua OSIS yang adik-adik pilih ganteng dan pintar, atau pintar saja tetapi tidak ganteng, atau ganteng saja tetapi tidak pintar. Kejadian seperti ini disebut kejadian tidak saling lepas. Jika A dan B adalah dua kejadian dalam suatu percobaan, maka peluang A dan B tidak saling lepas apabila peluang A irisan B tidak sama dengan 0. Secara matematis, peluang kejadian tidak saling lepas dapat kita rumuskan sebagai berikut. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Yang kedua, aturan perkalian peluang. Pada prinsipnya, aturan perkalian peluang hampir sama dengan aturan penjumlahan pada peluang. Aturan perkalian peluang merupakan metode yang digunakan ketika dua kejadian atau lebih berlangsung secara beriringan, terjadi saling mempengaruhi atau tidak, yang kita sebut dengan peluang kejadian saling bebas atau peluang kejadian tidak saling bebas. Peluang kejadian saling bebas terjadi apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua, dan sebaliknya, peluang kejadian kedua tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama. Jika A dan B adalah dua kejadian dalam suatu percobaan, maka peluang A dan B saling bebas apabila peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sebagai contoh, adik-adik melempar koin dan dadu secara bersamaan. Adik-adik ingin tahu peluang munculnya koin bergambar angklung dan dadu mata 5 atau angka 5. Jelas bahwa koin dan dadu tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Adik-adik sahabat edukasi, mungkin tidak menurut adik-adik dua kejadian yang beriringan itu tidak saling lepas dan sekaligus tidak saling bebas. Gimana? Coba kita cermati bersama ya. Saat kita melempar sebuah dadu, maka kejadian munculnya bilangan genap dan kejadian munculnya bilangan prima merupakan kejadian saling lepas atau kejadian saling bebas. Mari kita bahas bersama. Jika A adalah kejadian munculnya bilangan genap pada pelemparan sebuah dadu, berarti A sama dengan angka 2, angka 4, dan angka 6. Dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima pada pelemparan sebuah dadu, berarti B sama dengan angka 2, angka 3, dan angka 5. Dari kejadian A dan B, terdapat satu angka yang sama, angka 2.
Berarti peluang A irisan B tidak sama dengan 0. Dari dua kejadian beriringan tersebut terjadi kejadian yang bersamaan antara A dan B. Maka masalah di atas merupakan kejadian yang tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B adalah dua kejadian beriringan yang saling mempengaruhi. Karena munculnya bilangan genap mempengaruhi munculnya bilangan prima. Maka kejadian beriringan tersebut adalah kejadian yang tidak saling bebas. Jadi, masalah kejadian munculnya bilangan genap dan kejadian munculnya bilangan prima dalam pelemparan sebuah dadu merupakan kejadian yang tidak saling lepas dan kejadian yang tidak saling bebas. Jika kita tadi sudah membahas tentang peluang kejadian saling lepas atau kejadian tidak saling lepas, kemudian peluang kejadian saling bebas, saatnya sekarang kita akan membahas peluang kejadian bersyarat. Adik-adik sahabat edukasi, apakah yang dimaksud dengan peluang kejadian bersyarat itu? Peluang kejadian bersyarat terjadi apabila peluang kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua dan sebaliknya. Peluang kejadian kedua mempengaruhi kejadian pertama. Jika A dan B adalah dua kejadian dalam suatu percobaan, kejadian A dan B tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A, atau kejadian B dengan syarat A, maka dapat kita rumuskan peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A, atau peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Begitupun sebaliknya untuk peluang A dengan syarat B. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut ini. Dua buah dadu setimbang dilempar bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, hitunglah peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Pembahasannya, pertama kita menentukan ruang sampelnya. Ruang sampel dari dua buah dadu adalah 6 dipangkatkan 2, sama dengan 36. Kemudian kita misalkan A adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu yang kurang dari 4, yaitu 11, 12, dan 21. Berarti banyak kejadian A ada 3. Sehingga peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel, sama dengan 3/36. Setelah itu kita misalkan B adalah kejadian munculnya mata dadu pertama sama dengan 1, yaitu 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Kejadian A irisan B adalah 11 dan 12. Berarti banyaknya kejadian A irisan B ada 2. Sehingga peluang kejadian A irisan B adalah banyaknya kejadian A irisan B dibagi banyaknya ruang sampel, sama dengan 2/36. Maka peluang dari dua buah dadu setimbang dilempar bersamaan jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4 dengan mata dadu pertama sama dengan 1 adalah peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A, sama dengan 3/36 dibagi 2/36, sama dengan 2/3. Jadi besarnya peluangnya adalah 2/3. Bagaimana adik-adik sahabat edukasi? Yang perlu adik-adik ingat pada kejadian bersyarat ini adalah bahwa kejadian bersyarat itu adalah dua kejadian yang beriringan, di mana kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua atau sebaliknya. Kesimpulannya dari session 3 ini adalah yang pertama,
Peluang kejadian saling lepas terjadi apabila kedua kejadian yang beriringan tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang peluang A irisan B. Yang kedua, peluang kejadian saling bebas terjadi apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua, dan sebaliknya, peluang kejadian kedua tidak dipengaruhi kejadian pertama. Peluang A irisan B sama dengan PA dikali PB. Yang ketiga, peluang kejadian bersyarat terjadi apabila peluang kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua, dan sebaliknya, peluang kejadian kedua mempengaruhi kejadian pertama. Peluang A dengan syarat B akan sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B, atau peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Sebelum kakak tutup pembelajaran ini, coba adik-adik identifikasi termasuk peluang apakah permasalahan berikut ini. Apakah peluang klasik, peluang saling lepas, atau peluang tidak saling lepas, peluang saling bebas, atau peluang tidak saling bebas, atau peluang bersyarat. Permasalahannya seperti ini. Departemen Kepolisian Kota Bandar Lampung melaporkan bahwa terjadi penurunan kasus kejahatan selama 3 tahun terakhir ini. Tahun 2017 terjadi 10 kasus, tahun 2018 8 kasus, dan tahun 2019 terjadi 5 kasus. Jika pihak kepolisian akan memilih 2 kasus secara acak, tentukan peluang terpilihnya kasus pada tahun 2017. Bagaimana adik-adik? Apa jawabannya menurutmu? Ya, permasalahan tersebut peluang kejadian tidak saling bebas. Tepat sekali. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan ingat ya, stay at home, rajin cuci tangan, gunakan masker saat di luar, dan hindari kumpul-kumpul demi keselamatan bersama. Akhir kata kakak ucapkan sampai jumpa kembali di dalam pembelajaran matematika untuk SMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Nah, sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini bersama Kak Feni dalam materi peluang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat karena matematika itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi menyenangkan. Buat matematika ini suatu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, program ini diproduksi oleh Balai TIK Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.